Yes, yes, yes. Adik-adik, meski kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, kakak harus selalu mengingatkan adik-adik supaya jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan pakai sabun, jauhi kerumunan adik-adik, dan tetap rajin dan semangat mengerjakan PR-PR dari sekolah. Setuju adik-adik? Setuju. Kami semua mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin pintar. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, tema minggu kita hari ini adalah hidup di dalam perintah Tuhan. Sekarang semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, mau memuliakan Tuhan dengan sukacita. Lagu kita adalah buku Ende nomor 585 ayat 1, Sombama Jehovah. Musik. Sombama Jehovah de batata, amen haleluya. Si gonggong langita no onro di isina, amen haleluya. Singgan tu jolona, amen haleluya. Nasot kal jalana badia do Jehovah, amen haleluya. Endehon, 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 amen haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan kami Yesus Kristus, di hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita anak-anak sekolah minggu dapat beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah kami, pujian kami kepada Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan, hadirlah Tuhan di dalam rumah kami, terlebih di dalam hati kami. Pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti, memahami firman Tuhan, dan mau melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Semua adik-adik boleh berdiri lagi, kita mau memuji Tuhan lagi. Lagu kita adalah Yesus Pokok. Musik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,
Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau membaca dan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yaitu dari Titah ke-9 dan maksudnya. Semua adik-adik kakak undang untuk kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau bernyanyi Ku Istimewa. Musik. Hadir dalam hatiku dan katakan ku istimewa. Semua adik-adik kita lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau membaca epistel atau ayat bulanan di bulan April, yaitu dari Lukas 12 ayat 8. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, tentu adik-adik masih mau memuji Tuhan, setuju? Setuju. Karena itu semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi 1 Anak Tuhan. Musik. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan dapat teman pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa
Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Adik-adik, semua adik-adik lipat tangan. Kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya. Sekarang kita mau bernyanyi buku Ende nomor 550 ayat 1 dan 2. Tanganku na met-met. Musik. Tanganku na met-met hulehon ma tu debata dai nangi na lojai sayu rupaku namai tangaki dihomai tangaki dihomai nang patu na met-met hulehon ma tu debata marlonjongau suruodi dai nangi nalojai nang pati dihomai nang pati dihomai. Hai adik-adik yang terkasih, apa kabar semuanya? Inang harap adik-adik dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Oh ya adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kini tiba kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari ke hari, hingga kami Tuhan boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan di minggu hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan di tengah-tengah rumah kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu yang terkasih. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab adik-adik kami semuanya yang ada di rumah mereka masing-masing siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang menjadi firman Tuhan pada minggu hari ini, yang tertulis dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Adik-adik boleh minta tolong kepada mama atau papa dan kakak abang di rumah untuk membukakan Alkitabnya. Sekarang Inang akan membaca secara keseluruhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias
dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sampai di sana bunyi firman Tuhan, adik-adik sekalian. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2 minggu yang lalu baru saja kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dan kemenangannya bagi setiap orang yang percaya, dan juga bagi adik-adik sekalian yang ada di rumah yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Jadi, kebangkitan Tuhan Yesus tidak hanya membuat kita bangga dan bersyukur, tetapi kita disuruh untuk meresponi kebangkitan Tuhan Yesus dengan sikap ketaatan. Apa adik-adik? Ketaatan. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan belajar cerita Alkitab dari kitab Yohanes yang Inang beri judul Ketaatan akan membangkitkan semangat. Dalam cerita Alkitab hari ini, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu adik-adik ada Simon Petrus, ada Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedius, dan murid-murid lainnya. Di situ mereka berkumpul untuk ngapain adik-adik? Untuk mau menangkap ikan. Karena mereka adalah
nelayan. Lalu mereka pergi berangkat naik perahu. Tetapi sampai malam adik-adik mereka tidak menangkap satu ekor pun ikan. Sesudah hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Rupanya Yesus dari jauh mengamati pekerjaan dan kehidupan murid-muridnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Mereka menjawab, "Tidak ada Tuhan." Tapi mereka menjawab, "Tidak ada." Karena apa adik-adik? Karena mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Ternyata itu adalah Tuhan Yesus yang menegur mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena Yesus tahu mereka tidak mendapatkan satu ekor pun dalam satu malam, dan Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu." Kemudian murid-murid menuruti apa yang dikatakan Yesus. Mereka menebarkan jalannya, dan ternyata adik-adik apa yang terjadi? Mereka memperoleh banyak ikan. Bahkan mereka tidak dapat menarik jalannya. Karena banyaknya ikan yang mereka peroleh, ada mujizat adik-adik. Jalannya tidak koyak. Luar biasa kan adik-adik? Mujizat Tuhan. Luar biasa kan adik-adik? Pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, setelah mereka mendapat ikan yang banyak, lalu mereka turun ke darat, lalu mereka menghitung berapa banyak ikannya. Tahu adik-adik berapa banyak ikannya? Jumlah ikannya ada 133 ekor. Dan ikannya besar-besar. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita sarapan." Itulah adik-adik ketika kalinya Yesus menampakkan dirinya. Adik-adik tahu tidak, mengapa mereka banyak memperoleh ikan saat itu? Padahal satu malam mereka menjala ikan di danau, tidak satu pun mereka dapat ikan. Tahu adik-adik jawabnya? Jawabnya adalah karena mereka mau mentaati perintah Yesus. Mau menuruti arahan Yesus. Dan mau menuruti petunjuk Tuhan Yesus. Andai kata mereka tidak menuruti arahan Yesus, tentu mereka tidak mendapatkan ikan yang banyak. Jadi yang mau dikatakan cerita Alkitab hari ini adik-adik adalah dalam suasana apapun, dalam kehidupan kita, susah atau senang, Yesus selalu bersama kita. Dan Dia tidak pernah melupakan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Termasuk juga adik-adik yang ada di rumah. Termasuk juga papa dan mama. Termasuk juga kakak dan abang. Termasuk juga opung Doli dan opung Boru. Yang penting bagi kita adalah adik-adik harus tetap percaya dan setia hanya kepada perkataannya saja. Sebab jika kita melakukan kehendak Tuhan, perlu diingat adik-adik, maka kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Sama halnya adik-adik seperti cerita Alkitab hari ini. Karena murid-murid mau menuruti perintah Tuhan, menuruti arahan Tuhan, menuruti petunjuk Tuhan, maka mereka mendapatkan banyak berkat, yaitu ikan yang besar-besar dari tengah laut atau tengah danau tersebut. Jadi selama kita hidup bersama Tuhan, adik-adik, hidup kita tidak akan sia-sia. Karena kalau kita tetap mengharapkan kepada Tuhan, pekerjaan kita dan situasi kehidupan kita, maka kita akan bersuka cita dan kita akan berbahagia. Oleh karena itu, adik-adik yang manis di rumah, tetaplah minta pertolongan dari Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Biarkanlah Yesus Kristus mengarahkan kehidupan adik-adik ke arah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke adik-adik?
Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terlebih buat adik-adik kami sekolah minggu yang selalu setia untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Walaupun di masa-masa pandemi COVID, kami tetap setia Tuhan untuk selalu memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya ajari adik-adik melalui cerita Alkitab pada minggu ini, supaya mereka Tuhan tetap selalu semangat mengikuti Tuhan, baik suka maupun duka. Apapun kesusahan mereka, apapun sukacita mereka, tetaplah Tuhan selalu bersama mereka, dan jangan tinggalkan mereka Tuhan. Dan lindungi dan jaga keluarga mereka, lindungi papa dan mama mereka, lindungi juga opung mereka dan kakak adik mereka dalam setiap pekerjaan mereka, supaya Bapa selalu menyertai. Berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami pada minggu ini yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1, kita harus membawa berita. Musik. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, yang remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Adik-adik, nanti adik-adik boleh lihat aktivitas setelah ibadah kita ini selesai. Kami juga semua mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, dari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, gori haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Kalau mau tumbuh, goli haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, goli haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, goli haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau Tumbuh, kalau mau tumbuh, goli haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, goli haleluya.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kami tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari karena mau tunggu. Halo teman-teman, aku sudah menanam bunga lavender, sudah aku kasih tanah dan sudah aku siram, siap untuk bertumbuh. Dadah. Saya sudah membuat tanaman. Tanaman sudah saya kasih tanah, pupuk, air dan bunga dan siap untuk bertumbuh.